Kelak sampai masanya kau akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mana pedagang-pedagang yang kaya itu mati juga. Pada akhirnya harta yang ditumpuk itu pun hanya tinggal kenangan belaka. Penguasa-penguasa yang memperoleh kekuasaannya dengan cara yang haram, apakah mereka juga sama? Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu bukan golongan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ati Allah, taatlah kepada Allah. Wa ati'ur rasul, taatlah kepada Rasul. Wa ulil amri minkum, kepada pemimpin. Tapi kata taat hanya dipakai 2 kali. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Mengapa untuk yang ketiga tidak digunakan kata ati'u ulil amri? Karena wajib mentaati penguasa selama dia patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat sebelumnya lebih keras, lebih kuat, lebih tegas lagi. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat. Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah ila ahliha, kepada orang yang berhak menerimanya. Wa idza hakamtum bainan nas, dan kalau kamu menetapkan hukum di antara manusia, antahkumu bil adli, engkau mestilah bersikap adil. Pakailah kekuasaan itu. Sekuat apa kau menggunakannya, tapi sampai masanya maka Allah akan mencabut nyawa dengan cara yang paling hina. Kalau dia mati disambar petir masih bangga, petir yang besar menggelegar mencabut nyawanya, tapi nyawanya berakhir bukan karena petir, tapi karena nyamuk masuk ke dalam lubang telinga. Betapa dia yang hebat, yang memerintahkan bala tentaranya, harriquhu, bakar Ibrahim. Dia tidak senang melihat Ibrahim, bakar Ibrahim. Tapi kematiannya bukan luar biasa, kematiannya biasa-biasa saja, bahkan tidak diprediksi oleh siapapun manusia. Mati dalam keadaan nyamuk, makhluk yang kecil. Allah tak malu menciptakan nyamuk. Innallaha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak pernah malu menciptakan nyamuk atau yang lebih kecil daripada nyamuk. Ternyata matinya hanya karena seekor nyamuk. Namruz namanya. Dia sembelih anak-anak perempuan, dia sembelih anak-anak laki-laki. Anak perempuan dibiarkannya hidup karena dia tidak anggap itu sebagai ancaman bagi kekuasaannya. Dia lihat dalam mimpinya ada anak kecil yang menarik mahkotanya. Dia kumpulkan bala tentaranya. Dia tanya kepada penasehat-penasehatnya. Lalu dia tanya, apa yang kulihat dalam mimpiku ini? Penasehatnya berkata, ada anak kecil yang lahir dan dia akan mencabut mahkotamu dan kau tidak lagi menjadi raja. Maka langsung dia perintahkan semua anak yang lahir, tangkap, sembelih, potong hidup-hidup. Al-Quran kita buka di awal-awal surat Al-Baqarah bercerita tentang dia. Yuzabbihuna abna'ahum, menyembelih anak laki-laki, wa yastahyuna nisa'ahum, dia biarkan anak perempuan karena tidak akan menjadi ancaman. Apa yang terjadi? Kematiannya sangat memalukan. Mati hanya karena tersedak di tengah laut merah. Bayangkan bagaimana sakitnya tersedak saat kehausan sakaratul maut. Tersedak laut merah, kering, asin, masuk ke dalam paru-parunya. Ketika mumi-mumi itu ditemukan, mana mumi yang tenggelam di laut merah? Satu-satunya indikasi adalah ketika diperiksa di dalam paru-paru itu ada garam. Tidak mungkin garam bisa masuk ke paru-paru, karena Allah jaga ini. Ada saluran nafas, ada saluran minum, ada saluran makan. Tapi makhluk ini tak dapat membedakan mana saluran nafas, mana saluran minum. Masuk air garam laut merah ke dalam paru-parunya, mati dalam keadaan tersedak. Falamma adrakahul gharaqu, tapi Allah ingin abadikan jasadnya. Allah katakan dalam Al-Quran, al-yawma nunajjika bibadanika, hari ini kami selamatkan engkau bibadanika, dengan badanmu, jasadmu, kau utuh sampai hari ini.